Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Bung Sayuti, masih ngomongin banyak hal. Kali ini kita main ke Cipondoh nih. Ketemu di rumah Bung Apis. Siap. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lah, Bung. Bung, sedikit pembuka, Bung Apis ini salah satu pengurus BEM ya di Bina Madani, tempat gua kuliah dulu. Banyak cerita yang menarik sebenarnya, tapi kan pernah kita bikin podcast ya sebelumnya ya, walaupun audio itu tentang Al-Barokah ya. Betul. PPK Al-Barokah. PPK Al-Barokah gitu. Nah kali ini gue pengen mengenal lebih jauh nih Bung nih, terkait Bung lah. Bung, dulu SD SMP itu di mana Bung? Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Ya, kita kenal sama kakak sayang. Betul. Perkenalkan, saya Hafiz Nofregi, biasa dipanggil Hafiz. 27, belum menikah, masih sini. Sesuai dengan pertanyaan, betul, waktu itu saya pengurus BEM di STAI Bina Madani dengan jabatan terakhir sebagai wakil ketua BEM pada waktu itu. Dengan masa jabatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Betul juga, waktu itu pernah podcast waktu itu kita ngebahas tentang PPK Al-Barokah, dan ini podcast yang kedua. Iya, betul. Pertanyaan tadi SD, SMP, SMA. Kalau untuk SD, kebetulan SD, SMP Tangerang semua. Tangerang, oke. SD terakhir Dekat di sini SD. nggak? Betul dekat. Oke. SD itu di SDN 06 Sukasari, Sukasari ya. daerah Cikokol. Kemudian di SMP 17 itu daerah dekat Pasar Lama tuh yang lagi viral. Oke. Ciri khas Tangerang. Kemudian SMK itu di SMK Gemilang, modelan swasta. Modern. SD SMP negeri, dan alhamdulillah SMP swasta gitu Bu. Oke. Ada cerita menarik nggak Abang dan SD SMP dulu lah, kita pengen tahu. Oke. Ya, gimana Iya. kecilnya main seperti apa emang udah ya Siap. aktif di organisasi gitu. Jadi sebenarnya ini kalau boleh dibilang agak aib ya. Oh, aib. Mungkin aibnya ini bisa untuk pembelajaran buat teman-teman yang nonton podcast ini. Dulu waktu SD itu giat nih kita. Oke. Jadi ditatap sama guru, bahkan ikut les juga. Kita bayar tuh per minggu 3 kali Bu. Oke. Untuk les, per lesnya itu 3.000. Tapi yang mengajar tuh bukan guru dari luar, wali murid kita sendiri. Oke. Kita les semua segala macam. Ketika UN tiba, dikasih kunci jawaban. Serius, kita nggak bohong. Kita pure apa adanya, direkam ya, kita bersaksinya ya. Nah, di SD itu dikasih kunci jawaban sama gurunya, secara diem-diem. Padahal kita tahu jawabannya itu udah susah mati, susah banget, baca segala macam, dikasih kunci jawaban sama guru. Kita kaget dong. Satu sisi juga kita terpaksa, satu sisi juga kita kayak, apakah ini bener gitu loh Bu. Karena mungkin SD kejadiannya ya, motif bocah juga kan. Terpaksa ada beberapa yang sudah kita isi kembali nih, sesuai dengan kunci jawaban. Alhamdulillah ya, yang nggak kita tahu dapat kunci jawaban tadi nempel tertinggi, dapat di angka waktu itu 28. Oh lumayan ya. 5 waktu itu, lumayan banget. Nah, yang uniknya waktu SMP kan negeri, kita berharap dengan hal yang serupa di SD waktu itu. Apakah memang benar dikasih jawaban lagi? Jadi kita bermindset seperti itu. Jadi kita belajar juga malas-malas. Terus juga kita kayak nggak serius sekolah ke SMP. Pas UN di SMP itu kita berharap nih sama kunci jawaban dari guru. Ternyata enggak. Akhirnya apa? NEM kita di bawah 20. Maka masuklah kita di SMK swasta. Karena pada waktu itu kita permasalahannya kan pakai NEM kan, kita masukkan. Dan pada waktu itu di SMK PDB lah ya. Dan di SMK itu parah banget, kita berharap dengan kunci jawaban akhirnya malah nggak dikasih. Nah dari situ kita udah mulai berpacu lagi kan, nggak bisa jadi patokan. Kelas SMK berbenah nih kita nih Bung, berbenah segala macem. Kalau memang ada kunci jawaban, ya udah monggo. Tapi kalau nggak ada, saya harus belajar. Gitu jadinya. Belajar di masa lalu, akhirnya mau nggak mau ya SMP, SMK kita belajar lagi. Mempelajari semua segala macem. Dan pada waktu itu dapat berita. Jadi saat lulusan pada dendam. Gitu. Jadi lucu ini. Lucu, singkat, dan juga yang menarik lah itu buat pengalaman saya. Gitu kira-kira hal yang menyenangkan waktu itu. Gitu Bung Sayuti. Dulu cita-cita apa Bung? Dulu itu masih random ya. Kita kepikiran A, B, C dan segala macam. Tapi pernah dapat satu cita-cita waktu SMK magang di salah satu lembaga
negara, yaitu kejaksaan. Saya lihat dari pola kerja, kemudian fasilitas, pengen berharap bisa jadi salah satu bagian dari lembaga kejaksaan namanya. Kita pengen masuk sana dan akhirnya mulai berpikir gimana kalau seandainya kuliah ngambil hukum. Nah itulah awal mula cikal bakalnya kita bisa ketemu satu kampus gitu Bung Sayuti. Jadi dulu pengen jadi jaksa lah. Mantap juga, mantap. Menyambung obrolan kita nih, Bung. Bung, ceritain Bung terkait profil pendidikan S1-nya Bung. Iya. S1 kita sekampus, kita satu jurusan hukum ekonomi syariah. Ada banyak beberapa mata kuliah yang berguna, dipakai, diaplikasikan pada pekerjaan saat ini. Salah satunya di bidang syariahnya atau muamalahnya. Yang unik dari background kita di kampus, kita mempelajari 3 aspek, yaitu hukum, ekonomi, dan syariah itu sendiri. Betul. Dan alhamdulillahnya ketiga-tiganya kepake seperti itu. Itu mungkin detail sebentar dari itu, dari pendidikan. Terus terakhir gua dengar kerja di perbankan ya Bung ya. Bisa dijelasin Bang, Bung tahun berapa, terus pekerjaannya tuh ngapain gitu di sana tuh? Jadi saya bekerja di BPF Takwa sebagai supervisor legal pembiayaan. Untuk tupoksinya sendiri itu kurang lebih seperti akad pembiayaan, kemudian pengikatan jaminan, event seperti fidusia, hak tanggung, kemudian case juga kita main, subrogasi juga kita ada beberapa case nasabah tertentu. Di luar itu ada beberapa juga jobs yang memang dalam lingkup kewajiban atau tupoksi saya sebagai supervisor, yaitu bagian treasury atau pengamanan aset dan juga jaminan. Itu kurang lebih pembahasan mengenai pekerjaan latar belakang. Terus kalau sertifikat yang udah dimiliki apa enggak? Sertifikat karena sesuai dengan jabatan yang pernah saya emban, yaitu sebagai kepatuhan juga pernah memiliki posisi tersebut. Ada beberapa sertifikat yang pernah saya miliki, yaitu salah satunya manajemen resiko level 1, kemudian juga pernah mengikuti sertifikasi mengenai advokat, yaitu PKPA, mungkin ngerasain lagi kalau teman-teman hukum tentang PKPA tadi. Seperti itu Bung Sayuti. Ini jadi terakhir nih gua dengar beberapa info lah ya. Sekarang tuh kalau ngelamar kita ada beberapa bidang lah, terutama keuangan lah, harus menyertakan SLIK lah ya. Betul, kan? Menarik. Sebenarnya sih apa sih SLIK itu di perbankan lah. Oke, jadi menarik. Sebenarnya kalau membahas tentang SLIK, ada cakupannya mengenai divisi saya atau tupoksi saya. SLIK ini, kalau orang dulu bilang namanya BI checking, teman-teman. Nah, BI checking itu pada masa pemegangannya dari Bank Indonesia. Namun setelah ada nomenklatur dari SLIK, dari OJK, maka muncullah produk yang dinamakan dengan SLIK atau IDEP SLIK. IDEP itu singkatan dari informasi debitur, sedangkan SLIK tadi adalah sistem layanan informasi keuangan. Maka disebut dengan SLIK. Pertanyaan tadi betul, ada beberapa persyaratan mengenai pelamar-pelamar yang harus melakukan cek SLIK. Kurang lebih seperti itu. Banyak sekali seperti perusahaan-perusahaan lembaga keuangan, baik non-keuangan ataupun non-bank seperti koperasi, kemudian kita lebih mengenal asuransi, terus juga ada namanya penjaminan kredit. Kalau di BUMD sebutnya kita Jankrida. Itu mereka semua diharuskan untuk mengecek namanya SLIK. Tidak ada daftar menunggak, tidak ada kolektabilitas yang sampai macet, kemudian tidak ada daftar-daftar pinjol tanda kutip. Seperti itu Bung Sayuti. Mungkin itu sedikit mengenai gambaran tentang SLIK. Terus ini kan kalau gua di awam ya, orang yang di luar perbankan, gua sering dengar call 1, call 2 atau sistem kolektabilitas lah seperti itu. Itu bisa dijelasin nggak call 1 itu apa, call 2 apa, call 3 apa ya, seperti itu lah. Jadi berbagi informasi untuk teman-teman di channel YouTube ini mungkin ya. Jadi dalam SLIK itu di perbankan ada 5 kita menyebutnya, 1 sampai dengan 5. Kalau 1 itu lancar, kalau 2 itu DPK dalam perhatian khusus. Kalau call 3 itu diragukan, sedangkan kalau call 4 itu kurang lancar, dan call 5 macet.
macet. Nah gitu. Jadi kalau satu itu artinya nasabah tidak ada tunggakan. Oke. Setiap bulannya lancar nih membayar angsurannya, Oke. baik bunga maupun pokok. Oke. Sedangkan kalau call 2 atau DPK itu tadi, DPK itu nasabah sudah telat dari 31 hari sampai dengan 90 hari. Oke. Nah, sedangkan call 3 dalam perhatian khusus tadi, call 3 kurang lancar. Kalau kurang lancar ini dari 91 sampai dengan 120 hari. Oke. Sedangkan call 4 dari 120 hari sampai dengan 180 hari. Oke. Dan call 5 sampai dengan ke atas 180 hari. Oke. Nah, pertanyaannya, gimana kalau seandainya call tadi kita sudah menunggak nih? Oke. Katakanlah parah sampai call 5 Oke. gitu ya, Bung ya. Bagaimana mengembalikan menjadi call 1 lagi? Oke. Caranya adalah teman-teman harus melakukan pembayaran rutin. Oke. Ketika sudah call 5, rutin nih selama 3 atau 4 bulan, maka akan kembali lagi di call 1. Jadi itu cara untuk menurunkan kolektabilitas. Jadi harus ke debiturnya kita minta apa sih? Angsuran. Angsuran kembali lah ya. Hmm. Cuman dengan apa? Keringanan-keringanan lah ya. Betul. Misalnya kita bayar pokoknya aja. Ya. Jangan udah macet daripada macet seperti itu. Betul. Gitu ya. Ya. Restrukturisasi ya itu ya. Restrukturisasi. Oke. Nah, seperti itu. Kalau sudah call 5 tuh kita bisa ngajuin dengan debitur gitu. Jadi kalau untuk debitur adalah penyebutan sebagai nasabah. Oh, Kalau kreditur salah, adalah perbankan, kreditur ya. salah. Oke. Maklum Oh, abang no. udah lama nggak dengar Kita kan sharing istilah-istilah. ya. Jadi nasabah atau debitur itu ketika call 5 dia bisa mengajukan restrukturisasi. Oke. Sedangkan restrukturisasi itu dibagi menjadi 3. Oke. Ada yang namanya rescheduling, Oke. yang kedua rekondisi, Oke. dan yang ketiga adalah restrukturisasi itu sendiri. Oke. Bedanya apa? Kalau rescheduling tadi mengubah jangka waktu dipanjangin, Oke. tapi akan mengurangi porsi-porsi di setiap bulannya. Hmm. Yang awalnya sebulan 1 juta, dia minta keringanan nih, Oke. tapi memperpanjang jangka waktunya. Betul. Yang awal 1 juta, kurang nih jadi 500.000 dan sebagainya. Sedangkan kalau rekondisi, ini akan merubah dari porsi jangka waktu dan juga angsurannya. Oke. Negosiasi Oke. dalam rangka penyelamatan kredit. Oke. Sedangkan restrukturisasi mengubah seluruhnya termasuk dengan pokok. Oke. Nah inilah yang kemarin ketika ada COVID, Oh, itu. sedang ramai-ramai, Bencana. banyak sekali pembiayaan yang direstrukturisasi. Oke. Jadi ada banyak bank rugi sebenarnya, Bung Sayuti. Siap. Jadi merubah jangka waktu juga, kemudian angsurannya dan juga pokoknya. Nah, ini kan serba-serbi inilah terkait tadi call 1 call 5 itu kan kadang-kadang ada inilah orang yang nggak sengaja gitu. Misalnya kelupaan atau apa, sekarang kan apa namanya? Banyak aplikasi menawarkan. Yaudah, ambil aja dulu gitu, bayar nanti lah gitu ya. Pay letter. Cuman beli listrik gitu ya. Gara-gara beli listrik seharga misalnya 100.000 lah ya. Karena kita lupa, akhirnya kita call 5 gitu kan, lucu sekali. Ketika dicek, Betul. kita mau ngajuin kredit Iya, apa gitu, iya, misalnya iya. kredit kendaraan bermotor lah ya, roda 2. Terganggu jadinya. Iya, ini Tadi. mana slik gitu kan, itu Iya, banyak juga terjadi. iya. Itu kalau menghadapi hal-hal seperti itu, kalau di tempat Bung itu apa yang harus disarankan gitu? Oke. Setuju tadi dengan statement yang tadi. Jadi ada beberapa nasabah kami pengajuan pembiayaan Oke. kredit, dia mengajukan dengan nominal yang sebenarnya nggak terlalu besar juga. Betul. Jaminan juga settle, bisnis juga bagus, tapi dilalahnya slipnya call 5. Kalau tadi disampaikan, dia pakai pay letter Oke. hanya untuk bayar listrik, Oke. kelupaan. Oke. Jadi itu call 5 dia. Oke. Nah ini sebenarnya unik. Iya. Ya satu sisi juga kita mau menerima pembiayaan ada call 5, Betul. sedangkan di Secara kebijakan aturan kita nggak nggak bisa. bisa Betul. secara kebijakan kita. Satu sisi juga kita kalau kita tolak nggak besar banget. Oke. Sedangkan Oke. dalam call 5 tadi itu nggak gede-gede banget, bang dari sih paling gede juga 200.000. Betul. Seperti itu. Nah, menariknya kita bisa melakukan yang namanya write off atau hapus buku. Artinya si nasabah tadi yang sudah call 5 bisa mengajukan hapus buku. Tapi tetap harus bayar ya? Harus bayar. Oke. Nanti akan kolektabilitasnya tadi. Dinol. Nah, jadi solusi saya agak review tadi, dari call 5 bisa menjadi 1 dengan catatan harus membayar angsuran lebih dari 3 bulan atau pembiayaan dilunasi. Oke.
Seperti itu Bu. Oke. Jadi solusinya dengan nasabah yang tadi, dengan case pertanyaan tadi, jika nasabah kalau 5 kali lupa tanda Oke, kutip, dia betul. bisa mengajukan pembayaran, Oke. maka akan hilang akuntabilitasnya seperti Oke, itu. oke. Oke, terakhir Bung nih ya. Ya biasa lah kita terakhir itu biasa harapan. Harapan buat teman-teman nih terkait kolektibilitas nih seperti apa nih? Siap. Yang pertama harus tahu diri dulu. Iya. Oke. Jangan memaksakan. Oke. Kalau kita memang nggak sanggup bayar Nah, dengan gaji atau penghasilan yang kita punya, please jangan terlalu besar. Oke. Monggo boleh saja untuk melakukan pinjaman, itu Oke. bukan hal yang dilarang, Betul. tapi harus tahu diri. Karena di perbankan tuh banyak sekali nasabah-nasabah yang menjadi macet, yang menjadi kolima, sehingga mengakibatkan diri dia untuk masa yang akan datang seperti mangsur kendaraan dan sebagainya terhambat Oke. atas dari, kalau boleh dibilang ya, nafsu ya, Oke. karena untuk mengutang. Nah yang kedua, dipastikan juga mampu untuk membayar piutang-piutang ataupun pinjaman yang akan dilakukan oleh teman-teman. Jadi teman-teman misalkan utang sekian, memiliki kesanggupan bayar. Kemudian yang ketiga, pastikan teman-teman sudah settle nih, baik dalam pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Karena kalau dalam perbankan itu akan kita lihat dari 5C-nya. Karakter, kondisi, kolateral, kemudian saya lupa. Ini ada 5C. Betul. Jadi salah satunya adalah karakter dan kondisi of ekonomi. Oke. Nah itulah yang akan membuat bank meng-approve. Nah hal-hal lain kalau bisa, sebisa mungkin dijaga. Oke. Selagi nggak butuh-butuh banget, jangan dilakukan. Oke. Seperti Oke. itu, Bung Oke, Hafiz. terima kasih Bung Hafiz. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton channel inilah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.